Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat dan tetap semangat menghormati, memelihara peliharaan domba dan kambing kita di kandang masing-masing. Teman-teman, di edisi video kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu pakan. Pakan khususnya untuk ternak kambing maupun domba. Di dalam beternak, ya, menurut saya pakan itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Prioritas dari beberapa hal yang dibutuhkan di dalam beternak, pakan menduduki urutan yang pertama. Oleh karena itu, ya, di dalam kita beternak kambing dan domba ada 7 hal, ya, ada 7 hal yang patut dan wajib kita persiapkan. Yang pertama adalah pakan. Yang kedua, pakan. Bola-balik pakan, ya. Yang ketiga, masih pakan. Yang keempat, ya pakan lagi. Nah, baru yang kelima, setelah yang pertama sampai dengan yang keempat itu tercukupi pakannya, baru yang kelima. Apa itu? Persiapan kandang. Kemudian yang keenam apa? Baru persiapan ternak. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah masalah penjualan atau pemasaran. Ya, kenapa 4 pakan, 4 hal, pakan 4 urutan ini, pakan menempati urutan yang pertama sampai dengan yang keempat. Pakan yang pertama, pakan harus tersedia kecukupannya. Ya, dalam artian pakan jumlahnya cukup, yang sesuai yang dibutuhkan oleh ternak kambing dan domba kita. Kemudian yang kedua, pakan harus cukup secara kadar nutrisinya. Nah, ya, nutrisinya juga harus cukup untuk kambing dan domba kita. Kemudian yang ketiga, pakan ini juga harus cukup di dalam porsi pemberiannya. Ya, pas sesuai dengan kebutuhan kambing dan domba kita. Kemudian yang keempat, pakan juga harus terjangkau atau secara ekonomis dapat dikatakan masih masuk hitung-hitungannya secara bisnis. Nah, itu teman-teman, betapa pentingnya masalah pakan. Nah, kemudian secara garis besar, pakan bagi ternak kambing dan domba kita itu terdiri atas 2 macam. Apa itu? Yang pertama adalah hijauan. Kemudian yang kedua disebut dengan pakan penguat atau pakan tambahan. Nah, ini, ya, kita bahas dulu yang pertama. Masalah pakan hijauan. Nah, pakan hijauan macam-macam teman-teman, ya. Ini bisa berasal dari rumput, rumput-rumputan, kacang-kacangan, maupun dalam bentuk daun-daun ramban-rambanan yang berasal dari tanaman perdu maupun pohon-pohonan. Nah, pakan hijauan ini ditandai atau mengandung kadar serat yang tinggi. Yang namanya ternak itu yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah kebutuhan serat, ya, serat. Nah, pada prinsipnya yang namanya kambing atau domba itu bisa mengkonsumsi semua jenis, ya, semua jenis hijauan, ya, semua jenis hijauan itu nggak boleh. Nah, daun-daunan juga semuanya boleh, kecuali ada 4 jenis daun katanya. Apa itu? Daun jendela, daun
apalagi ya, daun pintu, daun telinga, dan yang paling tidak boleh adalah daun tetangga. Itu nggak boleh. Tapi kalau di luar itu boleh ya. Semua bagian dari tumbuhan itu boleh dimakan oleh kambing maupun domba. Baik itu dari daunnya, tangkai akarnya, umbinya maupun batang dan buahnya. Itu boleh. Ya. Teman-teman, ya, yang harus kita sadari adalah di samping tumbuh-tumbuhan itu mempunyai kadar nutrisi, ya, kadar nutrisi. Tumbuhan ini juga mempunyai zat yang disebut dengan kadar zat anti nutrisi. Jadi kita harus bijak dalam memperlakukan hijauan ini agar tidak meracuni hewan ternak kita. Ojo-ojo ya, kita saking semangatnya memberikan hijauan tapi tahu-tahu pagi-pagi ada yang keracunan. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya meminimalisir adanya zat anti nutrisi ini biar tidak meracuni hewan kita, ya. Yang pertama wajib dilayukan. Kemudian yang kedua wajib dicacah, ya. Kemudian yang ketiga adalah wajib dicampur, ya. Campurnya berapa? Semakin banyak semakin baik, ya. Campur rumput, beberapa macam rumput, kemudian dicampur dengan ramban-rambanan, daun-daunan, ditambahkan yang lain. Semakin banyak ragamnya, semakin baik, ya, baik dari sisi kadar nutrisinya maupun memperkecil resiko adanya keracunan. Nah, itu teman-teman. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa bisa zat anti nutrisi ini meracuni ternak kita, ya, meracuni ternak kita, ya. Dan mungkin ketika kita memberikan hijauan, pakan hijauan pada ternak kita, ini dalam satu kandang tidak semuanya keracunan, barangkali hanya ada satu maupun dua kambing domba kita yang keracunan, ya. Itu karena zat anti nutrisi ini baru bekerja meracuni ternak kita itu ketika kadar kumulasinya di ternak itu tinggi, melebihi dari kemampuan kambing dan domba kita. Ya mungkin ada ternak yang makannya sedikit, ada yang ternak makannya kebetulan dia bisa nyampur makan dengan hijauan-hijauan yang lain, ya. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai hijauan yang kadar nutrisinya tinggi seperti singkong karet gitu diberikan secara tunggal dan tidak dilayukan, itu berbahaya. Nah, kemudian yang namanya hijauan itu kadang-kadang kita lihat kadang-kadang hijauan itu dikeringkan atau dilayukan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika itu menjadi layu dan kering tidak menurunkan isi makan kita, hijauan kita itu? Jawabannya adalah tidak, ya. Karena apa? Yang namanya proses pelayuan maupun pengeringan itu hanya mengurangi kadar air saja, tetapi tidak menurunkan nilai gizi dari hijauan yang kita miliki tersebut. Ya. Nah, terus apakah hijauan yang sudah dikeringkan dan berubah warna, ya, dari hijau menjadi coklat itu namanya tetap hijauan? Ya, namanya tetap hijauan. Misalnya ada jerami kacang-kacangan, ada jerami padi, jerami kangkung, itu setelah kering juga namanya tetap hijauan, ya, tetap hijauan. Kadar nutrisinya sama, yang beda hanya kadar airnya saja. Loh Pak, kalau misalnya itu nanti kita bikin silase, apakah itu tetap namanya tetap hijauan? Tetap saja, ya.
ketika itu dibuat silase, itu namanya tetap hijauan. Nah, bagaimana ketika pakan hijauan itu kita olah menjadi fermentasi, ya? Nah, itu sudah tidak termasuk di dalam kategori hijauan, ya. Ini enggak, karena itu sudah diberikan di dalam proses fermentasi itu diberikan prebiotik, ya, prebiotik. Nah, ketika pakan utama kita untuk ternak, pakan untuk ternak kita itu adalah fermentasi, maka hukumnya adalah wajib kita tetap memberikan hijauan, ya, minimal 25% dari total pakan harian setiap hari. Jadi jangan full dalam satu hari itu diberikan pakan fermentasi. Setidak-tidaknya 25% setiap hari itu harus tetap diberikan pakan hijauan, ya. Baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk yang sudah kita olah, baik itu dalam bentuk hay atau dikeringkan maupun dalam bentuk silase. Itu, ya, teman-teman, ya. Kemudian hijauan itu dapat dikatakan atau dapat dikategorikan berdasarkan kadar nutrisinya. Nah, apa itu? Misalnya yang pertama, kelompok hijauan dengan kadar nutrisi yang rendah dengan ditandai dari kadar protein kasar 4%, itu 4% ketika sudah kering, ya. Itu masuk kategori pakan hijauan yang berkualitas rendah. Contohnya apa ini? Di situ ada jerami padi, misalnya ada jerami jagung, ada pucuk daun tebu, nah, itu termasuk pakan hijauan berkualitas rendah. Kemudian yang namanya pakan kualitas rendah, ya tentu saja kadar nutrisi yang lain juga rendah. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok hijauan dengan kategori berkualitas sedang. Nah, itu ditandai dengan ciri-ciri ketika dilabkan atau berdasarkan referensi yang ada, itu mempunyai kadar protein kasar antara 5 sampai dengan 10%. Nah, jenis hijauan yang masuk kategori ini misalnya di situ ada rumput lapangan, kemudian rumput alam, rumput benggala, rumput gajah, ada gama umami, rumput pacong, kemudian red napier, kemudian ada juga rumput odet dan rumput-rumput yang lain. Nah, ini kalau berdasarkan hasil laboratorium seperti rumput pacong, gama umami, kemudian rumput odot, rumput gajah itu masuk kategori sedang dengan kadar pK rata-rata sekitar 10%. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok hijauan yang berkualitas tinggi. Ini ya rata-rata dengan kadar protein kasar itu di atas 10%. Ini didominasi kelompok hijauan seperti ramban-rambanan seperti daun kacang, kaliandra, kemudian gamal, lamtoro, kemudian yang lain-lain yang masuk kategori ramban-rambanan. Nah, di sini di samping proteinnya tinggi, dia juga mempunyai kadar vitamin A dengan kadar yang cukup tinggi. Itu ya teman-teman semuanya sekilas kaitannya dengan pembahasan pakan yang masuk kategori pakan hijauan, ya. Nanti di video yang berikutnya kita belajar bersama kaitannya dengan pakan tambahan atau pakan penguat, ya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Jangan lupa, ya, saya nantikan komen
kemudian like dan subscribe untuk channel Sido Mulyo Farm Banjarnegara. Tetap semangat, semoga sukses semuanya untuk kemajuan peternakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.